Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan telah menjadi topik terkenal pada media dan budaya modern yang membahas perkembangan teknologi seperti halnya dunia investasi, dengan perusahaan yang selalu mengaitkan sebutan kata itu dalam model bisnis mereka untuk memperoleh sejumlah dana atau penghasilan yang besar. Sebenarnya, konsep tentang kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence dan makhluk dari hasil implementasi konsepnya telah terpikirkan di dalam pikiran manusia beribu-ribu tahun yang lalu dan mengalami peningkatan yang pesat sekarang ini. Sejak zaman Yunani kuno, manusia mekanis dan makhluk tiruan telah diimpikan yang pada mulanya mengambil bentuk menyerupai kepercayaan orang Yunani terhadap Hephaestus, dewa besi dari Yunani, yang kemudian lambat laun perancangan manusia mekanik dan mesin bergerak lainnya mengikuti bentuk kebudayaan Yunani, melangkah maju ke arah abad pertengahan dan menjauh dari zaman lampau. Realisasi humanoid, otomatis, dan operasi mesin yang dapat bekerja sendiri dibangun oleh ilmuwan dan teknisi dari berbagai peradaban. Beberapa yang terkenal adalah Ismail Al-Jazari dari dinasti Artukhid Turki tahun 1206 dan Leonardo da Vinci tahun 1500-an. Al-Jazari merancang robot humanoid terprogram pertama, yakni suatu perahu yang membawa 4 musisi mekanik bertenaga aliran air di bawahnya, dan Da Vinci tentang berbagai penemuan mekaniknya, merancang kesatria yang bisa melambaikan lengan tangan dan menggerakkan mulutnya. Melangkah maju pada tahun 1600-an, ahli filsafat dan matematika brilian Thomas Hobbes, Gottfried Leibniz, dan René Descartes percaya akan konsep bahwa semua pikiran rasional bisa dibuat sama atau simetris seperti ilmu ukur atau aljabar. Konsep ini mula-mula dicetuskan oleh Aristoteles sebagai logika silogisme. Kesimpulan didasarkan pada 2 atau lebih dalil. Thomas Hobbes yang dalam bukunya Leviathan, ketika seorang manusia berpikir, dia tidak mengerjakan apa-apa, tetapi membayangkan total atau membayangkan hasil selisih dari penjumlahan satu bagian terhadap bagian yang lain. Operasi ini tidak hanya terjadi pada angka-angka saja, tetapi juga pada bermacam hal yang dapat digabungkan bersama dan mengambil salah satunya untuk bisa dikeluarkan. Ahli logika memberi pengajaran yang sama dari kata-kata, menggabungkan 2 jumlah untuk membuat suatu pernyataan dan 2 pernyataan untuk membuat suatu silogisme, dan banyak silogisme untuk membuat suatu demonstrasi. Selanjutnya, Gottfried Leibniz mengambil filosofi dari Thomas Hobbes dan meletakkan dasar penciptaan sistem bilangan biner. Motivasi Gottfried Leibniz untuk menciptakan biner adalah karena ia menyadari bahwa konsep matematika yang menghitung proses bisa dilakukan dengan lebih sedikit digit. Descartes menguji konsep pemikiran mesin dan bahkan mengusulkan suatu tes untuk menentukan kecerdasan atau intelijen di dalam bukunya di tahun 1637. Sangat dikenal pada baris kalimat I think therefore I am. Ia juga menyatakan di dalam buku itu, jika ada suatu mesin yang menyerupai manusia dan menirukan tindakan manusia sedekat mungkin, kita perlu memiliki 2 pengakuan pasti bahwa mereka bukan manusia sejati. Yang pertama, mesin seperti itu perlu menghasilkan pengaturan kata-kata seperti memberi suatu jawaban yang bermakna secara tepat untuk apapun yang dikatakan di hadapannya. Kedua, meski beberapa mesin mungkin dapat melakukan hal-hal sebaik yang kita lakukan atau bahkan lebih baik, mereka pasti akan gagal pada orang lain yang akan mengungkapkan bahwa mereka tidaklah bertindak dari pemahaman. Pada sisi lain dari spektrum teknologi, yakni hiburan dan spiritualitas, juga tumbuh dari mitos Yunani. Konsep tentang makhluk tiruan masih terus diselidiki, seperti dalam bidang ilmu kimia zaman kuno, atau dengan kata lain, ilmu kimia abad pertengahan, di mana banyak ilmuwan mempelajari dan meneliti dengan tujuan mengubah yang murni menjadi langka dan mengubah pikiran menjadi materi. Kisah lain selama periode ini juga melukiskan konsep dari makhluk tiruan, seperti Golem dalam cerita rakyat bangsa Yahudi, yakni suatu makhluk hidup yang tercipta dari bebatuan. Setelah pesatnya revolusi industri pertama pada pertengahan tahun 1800-an, komputasi modern diawali pada penciptaan mesin analitis mekanis pertama Charles Babbage pada tahun 1840. Meskipun tidak pernah dibangun karena berbagai alasan, harapan ini selanjutnya diwujudkan Ada Lovelace sebagai programmer pertama di dunia dengan algoritmanya menghitung angka Bernoulli pada mesin Babbage. Pada awalnya, sebuah komputer harus dikodekan ulang untuk memecahkan masalah, dan Lovelace menjadi programmer pertama yang memiliki keingintahuan serius tentang pengembangan kecerdasan buatan. Ada Lovelace berbagi wacana ilmiah yang sama menyatakan tentang mesin analitis. Mesin tidak memiliki pretensi apapun untuk menghasilkan sesuatu. Ia dapat melakukan apapun jika kita tahu cara mengaturnya. Mesin bisa mengikuti pemikiran analisis, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengantisipasi hubungan analitis atau kebenaran. Ini disebut sebagai kontradiksi Lovelace. Kembali pada topik, 1 dekade setelah mesin analitis Babbage, pada tahun 1850, George Boole, seorang matematikawan dan ahli filsafat Inggris, merevolusi bidang komputasi dan meletakkan langkah kebenaran pertama untuk kecerdasan buatan berbasis komputasi. Boole juga percaya bahwa pemikiran manusia dapat dikuasai oleh hukum yang dijelaskan oleh penalaran matematika. Boole mengambil prinsip-prinsip pemikiran silogisme dari Aristoteles dan memperluas lebih dalam pada hubungan antara logika dan matematika yang telah ditetapkan Leibniz, sehingga menghasilkan kelahiran logika Boolean. Pada dasarnya mengganti perkalian dengan and dan penambahan dengan or, dengan output menjadi true atau false. Abstraksi logika oleh Boole ini adalah langkah pertama dalam memberikan kemampuan penalaran komputer. Ini akan menjadi dasar evolusi dari bidang komputasi. Sejumlah peneliti memperhatikan angka binar itu 1
1 dan 0 dalam hubungannya dengan logika boolean. True dan false dapat digunakan untuk menganalisis sirkuit switching listrik. Ini disebut sebagai logika kombinasional. Dengan kata lain, gerbang logika yang menghasilkan keluaran berdasarkan input mereka. Ada berbagai jenis gerbang yang berbeda, AND, OR, XOR, NOT, dan sebagainya. Sementara hubungan antar gerbang yang berbeda terus berkembang menjadi lebih kompleks, mengarah pada desain komputer elektronik. Logika kombinasional adalah layer pertama dalam teori otomata. Dengan kata lain, studi tentang mesin abstrak dan mesin yang dapat beroperasi sendiri secara otomatis. Layer tambahan mulai dibentuk dengan revolusi berikutnya, finite state machine. Mesin-mesin ini pada dasarnya berupa set black box dari gerbang logika dan menggunakan logika antar black box untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih rumit. Contoh state machine seperti oven yang memiliki 3 keadaan, off, heating, dan idle. Dalam diagram keadaan, kita dapat mengilustrasikan transisi status seperti contoh menekan tombol on dan off dari oven, oven dalam keadaan panas, oven dalam keadaan dingin, dan sebagainya. Layer berikutnya dalam teori otomata adalah otomata push down. Dalam kata lain, mesin dengan ingatan yang dipelopori oleh beberapa ilmuwan seperti William Edges dan Frank William Jordan yang menemukan sirkuit flip-flops dan John von Neumann yang mengabstraksikan hubungan memori dalam sistem komputasi. Layer terakhir teori otomata didasarkan pada model komputasi matematika yang diusulkan Alan Turing pada tahun 1936, dikenal sebagai mesin Turing universal. Turing memecahkan logika menjadi bentuk matematis. Pada kasus ini, menerjemahkannya ke mesin melalui manipulasi simbol abstrak, seperti penalaran simbolis yang dilakukan dalam pikiran manusia. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, awalnya perangkat komputasi dikodekan untuk memecahkan masalah. Keyakinan Turing dengan komputer universalnya adalah menentukan apa yang harus dilakukan komputer ketika manusia menggunakannya. Ini adalah dasar dari komputasi modern. Di tahun 1930, dengan lahirnya bidang komputasi modern yang berkembang pesat, konsep makhluk buatan dari artificial intelligence berdasarkan teknologi komputasi mulai menyebar di seluruh masyarakat dan kebudayaan mainstream saat itu. Tampilan populer pertama pada masa itu adalah Electron, julukan robot humanoid yang dibangun oleh Westinghouse Electric Corporation dan ditampilkan pada tahun 1939 di New York World Fair. Robot Electron membuat kagum banyak orang dan dapat dikatakan sebagai dasar bagaimana masyarakat modern bisa membangun wawasan tentang kecerdasan buatan berbasis komputasi. Electron Westinghouse menarik banyak kesamaan dengan Hanson Robotics Sophia modern. Mereka tidak benar-benar cerdas, tetapi dapat dijadikan sebagai gambaran bagi masyarakat era digital untuk bisa membayangkan sekelas teknologi masa depan. Kembali ke Alan Turing di tahun 1950-an, dia merenungkan dilema antara kecerdasan yang sejati dan buatan. Di bagian 1 dari makalahnya, Computing, Machinery and Intelligence, berjudul The Imitation Game. Dalam makalahnya itu, ia meletakkan dasar untuk apa yang sekarang kita sebut sebagai uji Turing, proposal pertama dalam filsafat kecerdasan buatan berbasis komputasi. Uji Turing pada dasarnya menyatakan jika mesin bertindak secerdas manusia, maka dapat dinyatakan sama cerdasnya dengan manusia. Contoh yang sering kita jumpai pada ruang obrolan online, di mana jika kita berbicara dengan bot artificial intelligence dan percaya bahwa lawan bicara selama percakapan berlangsung adalah manusia sejati, di mana bot itu telah melewati tes uji Turing. Di waktu yang sama dengan proposal Turing dan perkembangan lain dari bidang komputasi, bapak dari abad informasi Claude Shannon menerbitkan dasar teori informasi dalam makalahnya A Mathematical Theory of Communication pada tahun 1948. Teori informasi adalah tulang punggung semua sistem digital saat ini dan topik yang sangat kompleks dalam istilah awam dan dalam kaitannya dengan komputasi. Teori Shannon menyatakan semua informasi di seluruh alam semesta dapat diwakili dalam biner. Artinya, Shannon bisa memecah persoalan nalar logika manusia dan meniru proses pergerakannya dengan teknologi komputasi. Fakta ini ditunjukkan beberapa tahun kemudian pada tahun 1955 oleh apa yang dijuluki sebagai program kecerdasan buatan pertama, disebut logic theories, sebuah program yang mampu membuktikan 38 dari 52 teorema pertama, sebuah karya yang dituangkan dalam 3 jilid buku pada dasar-dasar matematika. Buku ini ditulis oleh Newell, Herbert Simon, dan Cliff Shaw. Sebagaimana percaya bahwa pikiran manusia bisa dipecahkan, mereka menyatakan pikiran dapat dilihat sebagai perangkat yang beroperasi pada bit informasi sesuai dengan aturan formal. Itu karena mereka menyadari bahwa mesin yang dapat memanipulasi angka juga dapat memanipulasi simbol, dan manipulasi simbol adalah inti dari pemikiran manusia. Herbert Simon menyatakan, suatu sistem yang terdiri dari pengembangan materi dapat memiliki sifat-sifat pikiran, di mana materi dicoba diubah menjadi pikiran. Selama periode ini, pada tahun 1951, Marvin Minsky, salah satu bapak pendiri bidang kecerdasan buatan, membangun mesin pertama yang menggabungkan neural network, Stochastic Neural Analog Reinforcement Calculator atau SNARC, pada pertengahan 1900-an. Dengan berkembangnya komputer menjadi semakin mumpuni setiap tahun, meningkatkan penelitian ke dalam logika dan perilaku manusia, pengembangan jaringan saraf tiruan pertama, dan berbagai inovasi lainnya pada bidang kecerdasan buatan berbasis komputasi modern.